ke dalam saya. Asal tidak bimbang hati tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi kita berkata kepada gunung-gunung persoalan, kita berkata kepada gunung persoalan penyakit-penyakit, amin. Ataupun kita berkata kepada gunung-gunung persoalan yang lain yang besar, sudah kita berkata tercampak keluar dari hidupmu dalam nama Yesus. Atau gunung-gunung persoalan bisa dipecahkan dalam nama Yesus. Atau gunung penyakit keluar tercampak dari hidupmu dalam nama Yesus. Oleh bilang Yesus aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus berkata Abraham menjadi milikku, menjadi milikku dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita tidak berkata tentang gunung, tapi kita berkata kepada gunung. Banyak orang sibuk membicarakan masalah mereka. Mereka membicarakan gunung mereka. Penyakit tidak berparah, dokter pun tidak tahu yang mengobatinya. Aku makin lama makin miskin. Apapun yang pegang tidak ada yang berhasil. Banyak orang suka membicarakan gunung-gunung persoalan dalam hidup mereka. Tapi firman Tuhan berkata, kita berkata kepada gunung persoalan. Kita bukan berkata tentang gunung, tapi kita berkata kepada gunung persoalan. Apapun gunung persoalan dalam hidup kita, kita keluar dari hidupku, tercapai dari hidupku, beranjak dari hidupku di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan yang mengalir, kesatuan yang mengalir. Oh, mujizat yang terjadi. Haleluya. Kita ucapkan firman Tuhan. Kita ucapkan kemenangan. Jangan ucapkan kekalahan. Firman Tuhan berkata, apabila kita mau berkatakan firman dan kita berkata, kita percaya apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan dijadikan bagi kita. Kita bisa memperoleh apa yang kita katakan. Karena itu, hati-hati ucapan saudara. Jangan ucapkan lagi hal yang negatif, tapi ucapkanlah firman Tuhan. Ucapkanlah kemenangan. Ucapkanlah saudara diberkati. Ucapkanlah Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup saudara. Ucapkan saudara sudah sembuh oleh Tuhan Yesus. Dan jangan ganti ucapan saudara. Tetap ucapkan firman Tuhan. Tetap teguh dengan pengakuan iman saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Karena itu saudaraku, bagaimanapun situasi saudara, tetap ucapkan firman Tuhan. Jangan lagi ucapkan kekalahan. Amsal 14:1 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemarkan yang akan memakan buahnya. Jadi kehidupan kita ditentukan saudaraku oleh ucapan kita. Apakah saudara sembuh atau saudara belum sakit, ucapan saudara menentukannya. Apakah hidup saudara kalah, masa depan saudara bangkrut atau tidak, ucapan saudara menentukannya. Kalau saudara mengucapkan hal-hal yang negatif, maka hidup saudara akan muncul hal yang negatif. Kalau saudara terus mengucapkan hal-hal yang kalah, maka kekalahan akan mengikuti saudara. Tapi sebaliknya, kalau saudara ucapkan firman Tuhan, saudara ucapkan saya sudah sembuh oleh Tuhan Yesus, maka mujizat kesembuhan bisa jadi dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemarkan yang akan memakan buahnya. Jangan kita mengucapkan firman Tuhan saja, karena hanya firman Tuhan yang memberikan kehidupan dalam kehidupan. Haleluya. Yohanes 6:63. Dan saya mau bacakan kepada saudara Ibrani 4 ayat 14. Ya, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Karena Yesus imam besar kita, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Haleluya. Bagaimanapun situasinya, saudara, manusia, ya, perasaan kita kepengen mengucapkan hal-hal negatif. Sekitar itu rasa, ya. Bangkrutlah aku kalau begini. Yo, anakku itu nggak mau juga bertobat. Hancur lagi masa depan negara. Masuk penjara lagi. Ya, jadi kita kepengen mengatakan hal-hal negatif kalau kita sudah mulai masuk ke dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita memegang teguh pengakuan iman kita, kita tidak ganti, tapi kita tetap ucapkan kemenangan. Kita tetap ucapkan firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang mendengar dari surga setia, Dia akan melakukan mujizat di dalam hidup saudara. Dia akan bekerja, Dia
saudara. Bahkan pada saat seperti wanita sakit 12 tahun perdarahan di tempat duduk saudara sekarang, saudara yang sakit, saudara bisa mengakui pelan-pelan, oleh binu Yesus aku sudah sembuh. Oleh binu Yesus aku sudah sembuh. Oleh binu Yesus tidak ada lagi sakit ini, tapi semua penyakitku sudah ditanggung Yesus di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berbilur-bilur supaya dia bisa menyembuhkan aku. Kehendak Tuhan telah menyembuhkan aku. Saudara, kalau saya berkata kepada saudara, ini uang 100.000 di kantong saya, saudara tidak dapat melihatnya. Saudara percaya pada ucapan saya, saudara. Walaupun saudara tidak bisa